Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fik Amalia, NIM 431950. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS yang pertama, yaitu apakah masyarakat awam perlu belajar ilmu kalam? Menurut saya perlu, karena ilmu kalam bisa menjadi dasar atau fondasi bagi masyarakat awam terkait pengetahuan keagamaan. Karena di dalam ilmu kalam akan membahas mengenai ketuhanan beserta sifat-sifatnya, nabi dan rasul, serta alam akhirat, yang akan disertai penjelasan dari sumber dalil-dalil yang benar. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode ceramah karena akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam. Jika menggunakan metode tekstual, dikhawatirkan masyarakat akan sulit untuk memahami setiap kalimat yang tertulis dalam teks tersebut. Karena jika menggunakan metode ceramah, penggunaan kalimat atau bahasa bisa disesuaikan dengan penerimanya. Yang kedua yaitu mengenai korelasi antara ilmu filsafat, ilmu tasawuf, dan ilmu kalam. Ketiganya tidak bisa dipisahkan karena ketiganya terkait membahas mengenai kebenaran. Ilmu tasawuf membahas kebenaran mengenai Tuhan, ilmu kalam membahas kebenaran mengenai ajaran agama, dan ilmu filsafat membahas mengenai kebenaran tentang segala sesuatu yang ada. Kemudian komparasi ketiga ilmu tersebut yaitu terdapat pada metodologinya. Ilmu kalam menggunakan metodologi logika dan argumentasi. Ilmu tasawuf menggunakan metodologi penekanan pada rasa daripada rasional. Yang ketiga, ilmu filsafat menggunakan metode rasionalitas. Persamaan ketiga ilmu tersebut terdapat pada kajian objeknya, yaitu mengenai ketuhanan. Yang nomor 3 yaitu mengenai pemikiran aliran-aliran. Yang pertama yaitu mengenai pemikiran aliran Khawarij. Aliran Khawarij berpendapat bahwa orang yang tidak sepaham dengan aliran ini dianggap bukan mukmin dan bukan musyrik, tetapi kafir. Aliran Khawarij juga berpendapat bahwa orang yang berperilaku dosa besar maka akan dianggap kafir. Kemudian aliran ini berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk dan memperbolehkan membunuh golongan yang bukan dari kelompoknya. Kemudian ada pemikiran aliran Murji'ah, diantaranya yaitu pengakuan iman cukup dalam hati selagi masih percaya akan dua kalimat syahadat. Orang yang berperilaku dosa besar tidak bisa dihukum kafir karena hanya Allah yang dapat menghukum orang tersebut. Kemudian ada pemikiran aliran Jabariyah. Pemikiran ini mengatakan bahwa segala sesuatu perbuatan manusia berasal dari Tuhan. Jadi manusia tidak ada kontribusi atau tidak ada andil sama sekali dalam perbuatan yang dilakukannya, karena semuanya berasal dari Tuhan. Kemudian ada pemikiran aliran Qadariyah. Pemikiran aliran ini kebalikan dari pemikiran aliran Jabariyah, di mana semua perbuatan manusia berasal dari manusia itu sendiri, tanpa adanya campur tangan dari Tuhan. Kemudian ada pemikiran aliran Mu'tazilah. Aliran ini berpendapat bahwa akal pikiran lebih baik dibandingkan tradisi. Aliran ini juga berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dan aliran ini juga berpendapat bahwa perilaku manusia berasal dari manusia itu sendiri, serta pelaku dosa besar statusnya berada di antara mukmin dan kafir. Yang terakhir yaitu aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Pemikiran aliran ini antaranya yaitu sifat-sifat Allah, di mana Allah mempunyai sifat yang unik yang hampir sama dengan manusia tapi tidak bisa disamakan oleh manusia. Kemudian aliran ini juga berpendapat bahwa Al-Quran itu qadim, artinya Al-Quran bukan makhluk. Dan aliran ini juga berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidak bisa dianggap langsung kafir, serta Allah dapat dilihat menggunakan mata kepala manusia di akhirat kelak. Menurut saya, aliran yang paling berkembang di Indonesia yaitu aliran Asy'ariyah dan aliran Maturidiyah, karena kedua aliran tersebut merupakan aliran Ahlussunnah wal Jamaah, di mana aliran tersebut dijadikan sebagai aliran penyempurna karena paling sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis.
Yang keempat, untuk yang pertama yaitu perbandingan aliran kalam mengenai perbuatan dosa. Menurut aliran Khawarij, orang yang berbuat dosa besar langsung dianggap kafir, sedangkan menurut Asy'ariyah, orang yang berbuat dosa besar tidak bisa langsung dikatakan kafir. Kemudian perbandingan ilmu kalam mengenai iman dan kufur. Aliran Murji'ah berpendapat bahwa iman cukup diyakini dalam hati saja, sedangkan aliran Maturidiyah mengatakan bahwa iman tidak cukup hanya diungkapkan oleh kata-kata, tetapi juga harus diungkapkan menggunakan qalbu. Kemudian perbandingan aliran kalam mengenai perbuatan Tuhan dan manusia. Aliran Jabariyah mengatakan bahwa perbuatan manusia berasal dari Tuhan, sedangkan aliran Qadariyah mengatakan bahwa perbuatan manusia berasal dari manusianya sendiri. Kemudian keadilan Tuhan. Mu'tazilah berpendapat bahwa kehendak Tuhan itu tidak mutlak, sehingga keadilan bagi Mu'tazilah adalah memberi seseorang akan haknya atau sesuai dengan haknya. Kemudian aliran Asy'ariyah berpendapat bahwa kehendak Tuhan itu mutlak. Jadi menurut Asy'ariyah, keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai pada porsinya. Yang terakhir yaitu perbandingan mengenai aliran kalam terkait dengan sifat-sifat Tuhan. Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat yang unik dan hampir sama dengan manusia, tapi tidak bisa dimaknai sama. Sedangkan Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat, karena menurut Mu'tazilah, sifat Allah dapat menghilangkan keesaan Allah.